Puji Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan pada saat ini buat kasih karunia Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita, untuk menjadi sumber kekuatan, penghiburan dan berkat bagi kita orang yang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senantiasa rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya berikan tema renungan pada saat ini. Saat kita lemah, maka kita kuat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, keluarga, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita perhatikan, ada banyak surat-surat yang dia tuliskan bagaimana pengalaman hidup di dalam Tuhan, bagaimana dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Dan ada penglihatan dan penyataan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Dikatakan oleh firman Allah di sini, dalam ayat kedua pasal yang ke-12, aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bagaimana penglihatan, penyataan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Paulus. Bagaimana Tuhan membawa dia ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dan bagaimana Tuhan juga mengangkat dia ke Firdaus dan mendengarkan perkataan-perkataan yang ajaib dari Tuhan. Artinya Paulus luar biasa di dalam kehidupannya, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan ada penglihatan penyataan Tuhan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, kalau kita perhatikan di sana, bahwa Paulus mengalami suatu kesusahan, suatu pergumulan yang begitu lama dia gumuli, tetapi tetap diizinkan Tuhan kesusahan itu dalam kehidupannya. Dan firman Allah katakan ada duri di dalam daging. Dan ayat ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Tuhan memberkati Paulus dengan luar biasa. Tetapi ada duri dalam daging. Dengan maksud, dan Paulus memahami, supaya dia tidak meninggikan diri,
atas segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Supaya dia tidak meninggikan diri, sekalipun Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Paulus berdoa, tetapi firman Allah katakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Tetap duri dalam daging itu tetap dalam tubuh Paulus. Tetapi firman Allah katakan, justru di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Kehidupan kita dalam Tuhan, selalu ada perkara-perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita dipakai Tuhan, kita diberkati Tuhan dalam banyak hal. Kita melayani Tuhan, berkarya dengan luar biasa. Dan ada keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Tetapi ada yang menjadi doa-doa kita, pergumulan kita, yang kita bawa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan tetap pergumulan itu ada di dalam hidup kita. Mungkin itu berupa penyakit, berupa tantangan, atau ada kesulitan-kesulitan yang lain yang Tuhan izinkan, yang sudah kita bawa dan kita doakan. Kita minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tetap izinkan itu ada dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak peduli atas hidup kita, tapi Tuhan izinkan itu supaya kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita tetap membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan izinkan ada kelemahan-kelemahan. Tuhan izinkan di luar daripada kemampuan, kecakapan, keberhasilan yang bisa kita lakukan. Tapi di balik itu Tuhan izinkan ada kelemahan-kelemahan, ada pergumulan-pergumulan yang tetap ada dalam hidup kita. Dengan maksud Tuhan, supaya kita tetap mencari Tuhan, supaya kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita menyadari bahwa kita selalu memerlukan Tuhan di dalam setiap kelemahan, setiap keberadaan kita. Dan Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru saat di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita syukuri. Kalau Tuhan izinkan ada tetap kelemahan dalam hidup kita, sekalipun kita sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang begitu lama dan Tuhan tetap izinkan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan menolong kita, tapi Tuhan mau supaya kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu sempurna dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus katakan, justru di dalam kelemahan itulah maka dia kuat. Karena saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, maka disitulah kita memerlukan Tuhan. Disitulah kita percaya bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kuasa Tuhan. Maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Tuhan mengerjakan sepenuhnya, sehingga kita tidak mengandalkan diri kita, tidak menyombongkan diri kita, tapi kita sungguh-sungguh percaya memang kita hanya bisa bersandar, berharap dengan kuasa dan karya Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Tuhan utuh mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita tidak memegahkan diri. Kita tidak merasa mampu di dalam hidup ini, tapi kita mampu di dalam kelemahan kita itu karena kuasa Tuhan yang mengerjakan, yang memampukan kita di dalam segala hal, sehingga kita akan tetap berkemenangan sekalipun di dalam pergumulan,
sekalipun di dalam kelemahan, ketidakberdayaan, tapi justru disitulah pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna dinyatakan untuk menolong kita, meneguhkan kita, membela kita, memberikan ketenangan, kelegaan dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami, kemampuan, kekuatan, kecakapan. Tetapi juga seringkali ada pencobaan, ada kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kami yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap izinkan itu dalam hidup kami. Tapi kami memahami melalui firman Tuhan saat ini, supaya kami tidak menyombongkan diri, supaya kami tetap merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami senantiasa membutuhkan Tuhan, supaya kami senantiasa lari kepada Tuhan. Karena firman berkata justru saat kami lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna dikerjakan dalam hidup kami. Situlah kami kuat di saat kami lemah. Karena kekuatan dari Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu untuk memberikan kemampuan dalam hidup kami, dalam keterbatasan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan, yang penuh berkat dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu yang menerima firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan yang baru, semangat yang baru, urapan yang baru, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Bagimulah segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.